Kita akan belajar dua proses ekspresi gen. Yang pertama adalah replikasi DNA, yang kedua adalah transkripsi. Ya. Nah, jadi gen yang terdapat di dalam nukleus, ini kalau pada sel eukariot, atau yang terdapat pada nukleoid, itu pada prokariot, ini berfungsi menyandi protein. Ya. Nah, proteinnya nanti berguna untuk membangun berbagai struktur tubuh. Misalnya kalau pada manusia menentukan warna bola mata, warna kulit, bentuk hidung, warna rambut, dan sebagainya. Kalau pada bakteri, protein nanti menentukan bentuk bakteri, apakah dia fokus, kemudian batang, spiral, dan seterusnya. Nah, bagaimana gen tersebut diubah menjadi protein, nanti akan ada 3 proses. Yang pertama disebut dengan replikasi, yang kedua adalah transkripsi, yang ketiga adalah translasi. Jadi proses perubahan dari DNA menjadi protein melalui RNA itu dikenal dengan ekspresi gen. Jadi ekspresi gen adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dari DNA menjadi protein melalui RNA. Proses ini tidak bisa dibolak-balik. Jadi artinya tidak boleh dari protein ke DNA, ke RNA, dan sebagainya, tapi ini proses yang berurutan, sehingga dikenal dengan nama dogma sentral, DNA, RNA, protein. Apa itu replikasi? Replikasi adalah proses sintesis atau penggandaan DNA. Transkripsi adalah proses sintesis RNA atau perubahan dari DNA menjadi RNA. Translasi adalah proses sintesis protein, yaitu perubahan dari RNA menjadi protein. Nah, jadi secara detail, replikasi adalah proses penggandaan atau duplikasi atau sintesis DNA, yang mana nanti DNA yang semula jumlahnya 1, maka akan digandakan menjadi 2 menjadi 4, dan seterusnya. Ini kalau ada dari gambar saya, DNA yang semulanya 1, setelah replikasi, maka dia akan menjadi 2. Ya. Nah, proses ini membutuhkan suatu enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Replikasi DNA ini dikatakan bersifat semi-konservatif. Artinya apa? Artinya adalah masing-masing untai pada DNA digunakan sebagai cetakan untuk replikasi. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini adalah DNA awal, disebut dengan DNA parental. Sebelum bereplikasi, maka DNA ini nanti akan terpisah menjadi untai tunggal. Jadi kalau masih ingat pada kuliah sebelumnya, DNA itu adalah untai ganda. Ini ya, untai 1, untai 2. Sebelum replikasi, maka untai ganda ini akan terpisah menjadi 2 buah untai tunggal. Masing-masing untai tunggal nanti akan digunakan sebagai cetakan untuk pembentukan DNA untai baru. Sehingga untai baru terdiri atas 1 untai lama dan 1 untai baru. Sehingga replikasi DNA dikatakan bersifat semi-konservatif. Nah, replikasi yang terjadi dalam inti sel kalau pada manusia itu membutuhkan banyak komponen. Sekali lagi, replikasi pada sel eukariot pada manusia itu terjadinya di inti sel. Nah, di inti sel
Ini nanti diperlukan banyak komponen. Apa saja? Yang pertama, replikasi membutuhkan enzim yang namanya DNA polimerase, membutuhkan DNA induk sebagai cetakan replikasi, ada primer, ada primase, ada ligase, kemudian ada lagi namanya fragmen Okazaki. Ya. Jadi kalau di slide ini Anda bisa lihat beberapa komponen yang diperlukan untuk proses replikasi. Berikut adalah fungsi masing-masing komponen pada replikasi. Yang pertama tadi ada DNA gitu ya. DNA ini adalah cetakan atau template yang akan direplikasi. Kemudian kedua ada namanya DNA kirase atau disebut dengan topoisomerase, berfungsi untuk merilekskan untai ganda DNA sebelum dibuka oleh helikase. Helikase berfungsi membuka untai ganda DNA menjadi untai tunggal, dan seterusnya. Nanti silahkan Anda baca. Jadi ada sekitar 9 komponen yang berperan dalam proses replikasi. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran proses replikasi. Nah, nanti silakan Anda lihat ya bahwa replikasi itu nanti dimulai pada suatu titik yang namanya ini ya, garpu replikasi atau replication fork. Seperti ini. Ya. Nah, ini saya tampilkan tahapannya. Jadi apa yang terjadi saat replikasi? Yang pertama nanti untai ganda DNA gitu ya, itu akan dirilekskan oleh enzim yang namanya kirase. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa DNA itu seperti pilihan karet gelang. Jadi kalau Anda punya karet ya, itu Anda pilin maka nanti akan susah dibuka. Nah, ada suatu enzim yang berfungsi untuk membuka pilihan DNA yang disebut dengan enzim kirase. Setelah dibuka, gitu, dirilekskan oleh enzim kirase, kemudian untai ganda DNA dibuka oleh enzim yang namanya DNA helikase, sehingga nanti DNA akan terurai menjadi 2 untai tunggal. Untai tunggal nanti akan membentuk struktur yang namanya ini, replication fork, garpu replikasi. Ini ya, ini dibuka seperti ini. Baik. Nah, setelah terbentuk garpu replikasi seperti gambar ini, gitu ya, maka tahap berikutnya adalah agar untai tunggal DNA tidak kembali menjadi untai ganda, maka nanti masing-masing untai tunggal DNA diikat oleh suatu protein yang namanya SSP, Single Strand Binding Protein. Oke, karena terbentuk garpu replikasi, maka nanti proses replikasi DNA itu berlangsung dalam 2 arah, yaitu arah 5 aksen ke 3 aksen, yang dikatakan adalah arah mendekati garpu replikasi, sehingga nanti di sini akan terbentuk untai yang kontinu atau leading strand. Satu lagi adalah replikasi itu memiliki arah 3 aksen ke 5 aksen, dikatakan menjauhi garpu replikasi, sehingga nanti terbentuk DNA untai diskontinu, dan di situ juga akan terbentuk fragmen Okazaki. Disebut dengan untai lagging strand. Selanjutnya, replikasi untai kontinu diawali dengan penempelan RNA primer pada DNA cetakan. Di sini, primer berfungsi menyediakan gugus OH bebas
bagi DNA polimerase, sehingga proses DNA dapat dimulai dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Sebaliknya, replikasi pada unit diskontinu itu membutuhkan banyak RNA primer. Karena DNA polimerase tidak dapat mensintesis DNA dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Karena banyak RNA primer yang ditambahkan pada unit diskontinu, maka nanti menyebabkan terbentuknya fragmen DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki selanjutnya disambungkan oleh enzim DNA ligase sehingga terbentuk DNA unte yang kontinu. Nih, ini adalah gambaran dari replikasi. Jadi pertama nanti DNA-nya dirilekskan oleh enzim kirase atau topoisomerase. Setelah rileks nanti DNA-nya dibuka oleh helikase. Helikase ini berfungsi memisahkan unte ganda DNA menjadi 2 unte tunggal. Nah, agar masing-masing unte tunggal DNA itu tidak kembali menjadi unte ganda, maka nanti masing-masing DNA ini diikat oleh suatu protein yang namanya SSB, single strand binding protein ini. Gitu ya. Nah, konsekuensi dengan adanya replication fork, maka replikasi ini nanti akan berlangsung dalam 2 arah. Arah yang pertama adalah arah yang mendekati garpu replikasi dari arah 5 aksen ke 3 aksen yang unte yang ini. Nah, replikasi dari arah 5 aksen ke 3 aksen nanti akan menghasilkan unte kontinu. Sedangkan kalau replikasi arah sebaliknya, 3 aksen ke 5 aksen, nanti akan dihasilkan unte diskontinu. Mengapa? Karena pada arah 3 aksen ke 5 aksen itu diperlukan banyak RNA primer. Akibatnya pada unte 3 aksen ke 5 aksen itu akan terbentuk fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki ini ditemukan oleh pasangan suami istri dari Jepang yang namanya adalah Tsuneko dan Reiji Okazaki. Ini adalah penemunya, gitu ya. Nah, selanjutnya fragmen Okazaki ini akan disambungkan oleh suatu enzim yang namanya DNA ligase. Sehingga pada akhir replikasi, baik pada unte 5 aksen ke 3 aksen maupun 3 aksen ke 5 aksen itu akan terbentuk unte yang kontinu. Oke, ini adalah gambaran tentang replikasi. Jadi replikasi adalah proses sintesis DNA. Enzim utama yang berperan adalah enzim DNA polimerase. Kemudian replikasi itu berlangsung dalam 2 arah, yaitu arah 5 aksen ke 3 aksen, sehingga dihasilkan unte yang kontinu, dan arah 3 aksen ke 5 aksen dihasilkan unte diskontinu. Di situ akan banyak dihasilkan fragmen Okazaki, dan fragmen-fragmen tersebut digabungkan oleh suatu enzim namanya DNA ligase. Saya berlanjut ke proses yang kedua. Jadi sebelum kita diskusi ke GC, saya presentasi dahulu yang ini. Oke, setelah direplikasi, gennya nanti akan mengalami proses yang kedua yang disebut dengan transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA. Atau dikatakan transkripsi adalah proses perubahan dari DNA menjadi RNA. Enzimnya disebut dengan enzim RNA polimerase. Ada 3 jenis RNA yang dihasilkan pada transkripsi. Yang pertama adalah mRNA, M itu untuk messenger, tRNA,
T-nya untuk transfer, dan rRNA. R di sini adalah untuk ribosom. Jadi, transkripsi itu menghasilkan 3 buah RNA, yaitu messenger RNA, transfer RNA, dan ribosomal RNA, mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, di slide berikut disampaikan komponen-komponen yang bertranskripsi, gitu ya. Jadi yang pertama, transkripsi itu membutuhkan suatu cetakan yang berupa DNA. Kemudian yang kedua adalah enzim RNA polimerase yang berfungsi untuk mengkatalis transkripsi. Kemudian transkripsi ini dimulai pada suatu titik atau daerah yang disebut dengan promotor dan berakhir pada suatu daerah namanya terminator. Gitu ya. Nah, komponen yang lain nanti ada namanya subunit alfa. Subunit alfa ini adalah suatu protein yang berfungsi membantu RNA polimerase untuk mengenali daerah promotor. Berikut prosesnya ya. Jadi pada transkripsi nanti cetakan yang digunakan adalah untai 3 aksen ke 5 aksen dari DNA. Ini ya, ini DNA gitu ya. 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen. Yang digunakan sebagai cetakan transkripsi adalah hanya untai 3 aksen ke 5 aksen. Transkripsi itu hanya berlangsung dalam satu arah, yaitu arah 5 aksen ke 3 aksen. Bagaimana prosesnya? Ini, transkripsi itu terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi diawali dengan penempelan RNA polimerase pada promotor. Pengikatan RNA polimerase pada promotor menyebabkan DNA untai ganda terbuka sehingga membentuk struktur seperti balon atau gelembung yang disebut dengan transcription bubble. Setelah terbentuk gelembung, maka RNA polimerase akan memulai melakukan transkripsi dengan cara bagaimana? Nanti RNA polimerase akan menambahkan basa-basa yang komplement dengan basa yang ada pada cetakan. Jadi kalau pada cetakan ada basa A, maka RNA polimerase akan menambahkan basa U. Kalau pada cetakan ada basa G, maka RNA polimerase akan menambahkan basa C dan seterusnya. Anda masih ingat ya bahwa basa-basa RNA itu berpasangan atau berkomplement, di mana basa A berpasangan dengan basa U, basa G berpasangan dengan basa C, dan seterusnya. Nah, proses pemasangan basa-basa oleh RNA polimerase itu akan berhenti pada saat RNA polimerase sudah mencapai suatu titik yang namanya terminator. Hal ini menandakan bahwa proses transkripsinya selesai. Nih ya, jadi nah ini adalah namanya bubble gelembung tadi, transcription bubble ini ya. Jadi dengan adanya pengikatan RNA polimerase pada promotor, maka akan terbentuk gelembung ini. Nah, setelah terbentuk gelembung, maka nanti akan dimulai transkripsi. Ini Anda lihat ya, jadi kalau pada cetakan ada basa A, maka RNA polimerase akan menambahkan basa O. Di sini ada G, ditambahkan basa C. Kalau di cetakan ada basa T, maka nanti RNA polimerase akan menambahkan basa A dan seterusnya. Dan ini adalah RNA yang dihasilkan. Baik, jadi itu adalah gambaran proses replikasi dan transkripsi yang terjadi
baik pada sel prokariot maupun eukariot. Jadi, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi pada organisme prokariot seperti bakteri dan eukariot seperti manusia itu berbeda. Kalau pada bakteri, replikasi dan transkripsi itu terjadi dalam sitoplasma, sedangkan kalau pada sel manusia, replikasi dan transkripsi terjadi pada inti sel atau nukleus. Baik ya, jadi pada translasi yang digunakan sebagai cetakan adalah mRNA, messenger RNA. Itu ya. Ini seperti prosesnya ya. Dari DNA berupa 2 untai, kemudian 2 menjadi RNA, kemudian menjadi protein. Nah, komponen translasi itu apa saja? Yang pertama, translasi membutuhkan mRNA gitu ya sebagai cetakan. Jadi nanti cetakan translasi itu berupa kodon atau kodon genetik. Apa itu kodon? Kodon ini tersusun atas 3 basa. Jadi misalnya ada AUG, ya. Jadi AUG ini kalau Anda lihat disebut kodon karena dia tersusun atas 3 basa, yaitu basa adenin, basa urasil, dan basa guanin. Yang kedua, saat translasi Anda membutuhkan yang namanya ribosom. Jadi yang warna merah ini ribosom ya. Ribosom adalah sebagai tempat terjadinya translasi. Nah, kemudian translasi itu akan dimulai kalau di situ ada yang namanya kodon start atau kodon pemula, yaitu berupa AUG. AUG itu mengkode asam amino metionin. Saya ulangi lagi ya, bahwa translasi adalah proses sintesis protein, jadi perubahan dari RNA menjadi protein. RNA yang digunakan adalah mRNA atau messenger RNA. Jadi nanti mRNA ini akan membawa informasi yang nantinya akan diubah menjadi asam amino. Informasinya itu ditulis dalam bahasa yang namanya kodon. Apa itu kodon? Kodon ini kode genetik, di mana kodon tersusun atas 3 basa. Anda bisa lihat di slide saya, contoh kodon adalah AUG, A adalah adenin, U urasil, dan G adalah guanin. Ya. Yang kedua, translasi membutuhkan komponen yang namanya ribosom. Jadi berwarna merah ini disebut dengan ribosom, gitu ya. Jadi ribosom ini sebagai tempat terjadinya translasi. Ketiga, kodon start. Jadi kodon start ini adalah titik awal dimulainya translasi. Kodon start atau disebut dengan kodon pemula itu adalah berupa asam amino metionin yang dikode oleh AUG. Jadi AUG ini adalah kodon start yang mengkode asam amino metionin sebagai kodon yang menandai dimulainya translasi. Kemudian translasi itu akan berhenti saat sudah mencapai kodon stop, yaitu kodon yang menandai di akhirnya translasi. Ada 3 buah kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Jadi saat translasi menemui salah satu kodon ini, bisa UAA, bisa UAG atau UGA, berarti nanti translasinya berhenti, selesai. Berikutnya ada yang namanya tRNA. Jadi kalau Anda lihat bahwa
informasi yang dibawa oleh mRNA, kan messenger RNA ya, yang berupa kodon tadi, maka akan diterjemahkan oleh kodon oleh tRNA. Nih, jadi kodon yang dibawa oleh mRNA itu akan diterjemahkan oleh antikodon yang dibawa oleh RNA. Misalnya begini, oh di mRNA itu ada kodon AUG. Oh, AUG ini artinya adalah metionin. Jadi yang bertugas menerjemahkan itu adalah tRNA dengan cara membawa antikodon. Ya, jadi kodon ada pada mRNA, antikodon itu ada pada tRNA. Jadi kalau Anda lihat hasil transkripsi yang berupa mRNA, tRNA, dan rRNA itu nanti digunakan pada proses translasi. Nah, bagaimana translasi itu berlangsung? Jadi nanti translasi itu akan dimulai pada saat ada mRNA yang membawa kodon AUG. Gitu ya. Kodon AUG nanti akan dikenali oleh antikodon yang dibawa oleh tRNA. Nah, kemudian terus berlanjut seperti itu. Oh, kalau misalnya mRNA membawa kodon AGU, maka nanti yang datang adalah tRNA UCA. Gitu ya. Kalau yang di mRNA ada kodon CGU, maka yang datang adalah antikodon GCA, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti proses ini akan berlangsung terus sampai pada suatu titik di mana pada mRNA itu terdapat kodon stop. Bisa AUG, bisa UAA, bisa UAG, bisa UGA. Kalau di mRNA sudah ada kodon stop, berarti proses translasinya berhenti. Baik, itu saja sebenarnya intinya. Jadi intinya adalah nanti kodon pada mRNA yaitu AUG itu akan datang pertama kali. Nanti kodon itu akan diterjemahkan oleh tRNA gitu ya. Kemudian ada kodon kedua misalnya AGU, maka akan datang tRNA yang sesuai sampai nanti translasi itu selesai saat dia bertemu dengan kodon stop. Bisa UAA, bisa UAG, bisa UGA. Oke. Nah, nanti translasi itu akan menghasilkan asam amino. Jadi misalnya tadi, oh ini adalah asam amino metionin, ini adalah glisin, ini lisin, dan sebagainya. Masing-masing asam amino nanti dihubungkan oleh ikatan peptida. Sehingga nanti asam amino disebut juga dengan polipeptida. Karena jumlah ikatan peptida itu poli, artinya banyak. Jadi yang bulat-bulat ini, yang berwarna ungu, merah, dan seterusnya adalah asam amino. Rangkaian asam amino sebagai hasil translasi. Baik, jadi kodon adalah triplet ya, ada 3 bahasa di mana kodon ini mengkode asam amino. Ya. Jadi kodon itu merupakan RNA. Sehingga kalau Anda lihat di sini ada bahasa urasil. Tidak ada bahasa T. Karena kodon itu adalah suatu RNA. Ya, jadi tidak ada timin, adanya adalah urasil. Kemudian ini ya, jadi bisa jadi asam amino pemula itu adalah metionin, itu adalah dikode oleh AUG gitu ya. Dan ada kodon stop, itu adalah kodon penutup berupa UAA, UAG atau UGA.